Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Jumpa lagi lewat Rehat edisi 27 Juni 2020. Tepatnya dari Gereja Toraja Jemaat Tongkonan Kendari di tempat kebaktian Unaha. Melalui saat yang indah ini kita akan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kekasih jiwa kami kembali datang menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu pada saat ini. Kami bersyukur untuk segala hal yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, dan kami boleh melaluinya dengan penuh sukacita. Terima kasih waktu yang indah Tuhan berikan kepada kami untuk boleh duduk bersama, merenungkan, dan membaca kebenaran firman-Mu. Kuasai kami ya Tuhan, berikan kami kebijaksanaan untuk memahami setiap firman-Mu. Biarlah firman ini dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami telah siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Lukas 17 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Lukas 17 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Amin firman Tuhan. Lukas 17 ayat 1 sampai 6. Pembacaan kita ini, kita akan dituntun oleh sebuah tema, iman harus bertumbuh. Iman harus bertumbuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, benih adalah sebuah benda yang tampak kecil dan lemah, bahkan terlihat seperti benda mati. Namun di dalamnya ada kehidupan. Di dalamnya ada kehidupan. Jika ia ditanam, dirawat dan diolah dengan benar, maka benih itu akan tumbuh dan menghasilkan buah yang lebih banyak. Kalau ia ditanam, dia akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebih banyak dari yang sebelumnya. Hanya satu biji benih saja. Iman sebesar biji sesawi diajarkan Tuhan Yesus. Inilah yang diajarkan Tuhan Yesus tentang biji sesawi. Iman sangat dibutuhkan dalam menghadapi penyesatan dan dalam menyatakan pengampunan bagi sesama. Seseorang yang berbuat dosa karena sikap dan kelalaiannya
akan mengakibatkan hukuman yang berat sehingga kematian sebelum melakukan dosa itu dianggap lebih baik. Saudara-saudara, Tuhan Yesus menekankan bahwa orang tersebut perlu diberi peringatan. Orang tersebut perlu diberi peringatan. Sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatannya, peringatan yang diberikan kepadanya adalah bentuk perhatian kita untuk keselamatannya. Karena bila tidak ada pertobatan, maka dia akan terkena celaka. Kalau tidak ada pertobatan, maka dia akan kena celaka. Sebaliknya menegur, sebaliknya menegur dosa harus diimbangi dengan mengampuni dosa. Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama dalam hal menegur. Sebaliknya menegur dosa harus diimbangi dengan mengampuni dosa. Orang yang bertobat atas kesalahannya harus diberi kesempatan untuk memperbaharui kesalahannya itu. Semua itu hanya dapat dilakukan jika seseorang memiliki iman. Jika seseorang memiliki iman. Dalam berbagai aspek kehidupan saudara-saudara sekalian, kita sangat memerlukan yang namanya iman. Yang digambarkan Tuhan Yesus seperti sebuah benih. Kita harus merawatnya agar dapat berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk menghasilkan buah. Kita akan mudah menyerah jika menghadapi orang yang terus berkanjang dalam dosa. Namun sebagai orang beriman, kita dipanggil meneladankan pengampunan kepadanya. Seperti percaya bahwa Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Kita menjadi batu loncatan, namun bukan menjadi batu sandungan. Karena itu, saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, baiklah kita terus merawat iman kita, agar terus mengalami pertumbuhan yang baik, dan kita adalah umat pilihan Allah yang beriman kepada Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur kami angkat kembali ke hadirat-Mu ya Bapa, atas kasih-Mu, atas rahmat-Mu. Dalam waktu yang singkat kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, dan biarlah melalui firman Tuhan ini, kami akan terus dituntun untuk menjalani hidup kami masing-masing. Dan biarlah kami menjadi umat-Mu yang beriman dan bertumbuh di dalam kasih Kristus. Tuhan, segala kehidupan kami terus pertaruhkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini doa kami datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.